Taman wisata ini sekarang ini yang dikelola oleh PT TWC ini diresmikan dulu tamannya tahun ini 1989 oleh Presiden nomor 2 kita, yaitu Pak Suhar. Ya, terus di sini itu ada 4 kompleks candi. So this we have 4 complex of temples. Ya, kita punya 4 kompleks candi. Ada 3 candi Buddha. We have 3 Buddhist temples. Ya. Candi Lumbung, Candi Bubrah, dan Candi Sewu itu Candi Buddha. Ya, Candi Buddha itu lebih tua, dibangun abad 8. Candi Hindu di sini, Candi Prambanan dibangun abad 9. Nah, jadi lebih muda Candi Hindu. Dari satu kerajaan yang sama, yaitu Kerajaan Medang atau Mataram kuno. Ya, di 2 dinasti yang berbeda. Yang candi-candi Buddha dibangun di dinasti Sailendra namanya ya. Terus di Candi Prambanan dibangun di dinasti Sanjaya. Ya, masa kepemerintahan atau dinasti di Kerajaan Medang ada 2, Sailendra dan Sanjaya. Gitu ya. Kita lanjut dulu. Pokoknya sedikit-sedikit ya, biar penasaran tambah lagi. Gitu ya. Oke, sini sampai 1000. 1000 hanya sebutan karena malas hitung. Ya. Total Candi Prambanan ada 240 candi. Ini 240 candi. Itu kalau berdiri, wah, sekarang coba dihitung nggak ada ya 200 ya. Sekarang baru bisa direstorasi atau diperbaiki lagi 22 candi. Tahu nggak kenapa? Karena, ya, saya kasih tahu ya. Tahu apa tempe? Tahu. Saya terlalu tua. Jadi sekarang baru bisa diperbaiki 22 candi. Karena apa? Karena di tahun 1006 itu ada bencana yang besar. Bencana alam. Ada gempa bumi dan erupsi gunung berapi, namanya gunungnya Merapi. Betul. Membuat candi ini hancur semuanya. Kayak apa hancurnya? Hancur kayak apa? Langsung cepat responnya ya. Nanti ya, hancur semua. Jadi semuanya kolaps, semuanya hancur. Apalagi di halaman kedua. Halaman kedua itu yang ada, nanti adik-adik masuk, lihat ada kotak-kotak kumpulan batu yang berdekatan. Itu ada apa? Domino effect. Domino effect. Ya, satu candi jatuh, yang lainnya ikut tertimpa. Nah, terus hancur, ditinggalkan. Bangunan Candi Prambanan atau candi ini ditinggalkan, sehingga terbengkalai, tidak ada yang tahu. Baru di tahun 1733 ditemukan lagi oleh orang Belanda. Who is the name? Namanya siapa? Tahu. Tahu nggak? Ya, tak kasih tahu ya. Namanya Cornelius Antonius Lund. Cornelius Antonius. Atau C.E. Lund. Itu orang Belanda yang menemukan Candi Prambanan ini. Kalau yang menemukan baru benar siapa namanya? Raffles. Ya. Itu 1733. Terus restorasi, diperbaiki lagi candinya, dibantu oleh dulu siapa? Pemerintahan Belanda. Kita kan pernah dikunjungi ya sama Belanda. Diambil apa? Bumbon-bumbonnya ya. Nah, dia kan kesini ngambil rempah-rempah itu, ngambil bumbu-bumbu ternyata ya, cuma pengen masak. Itu dibantu oleh Belanda. Terus sekarang diteruskan oleh pemerintahan Indonesia sehingga selesai 22 candi. Tahu nggak ini batunya apa? Namanya, jenis batunya apa? Tidak? Masa nggak tahu toh? Itu biasa. Oke. Benar nggak tahu? Batu bata, Mbak.
Ini batu andesit atau batu lava. Tahu ya dari mana ya? Lavanya tahu ya dari mana ya? Merapi. Gunung apa? Merapi. Di utara sana. Terus ngalir. Lewat sungai yang ada di belakang kompleks Candi Prambanan ini. Namanya Sungai Opak atau disebut Kali Opak. Sungai Kali itu sungai. Opak. Ngambil batunya dari sungai itu. Nah, ini salah satu alasan ya kenapa dipilih tempat ini. Karena apa? Ngambil batunya tidak terlalu Anjay. jauh. Namanya batu andesit atau batu lava. Teknik menyusun agar menjadi seperti candi. Namanya apa tau? Ini seperti bermain puzzle atau Lego itu ada. Oh ya, pernah ya? Susun-susun itu ya? Ini sama. Teknik membangun candi ini interlocking system. Batunya dibuat saling mengunci satu dengan yang lain. Ada saling mengikat. Ya, itu jadi tidak goyang. Itu namanya interlocking system. Ya. Nah, tapi sekarang untuk merestorasi atau memperbaiki candi, kita sudah kombinasi dengan batu yang baru. Jadi karena banyak yang rusak dan hilang. Apalagi dulu di halaman ketiga ini ada materinya sebenarnya sini. Jadi Prambanan itu terbagi menjadi 3 halaman, 3, 2 dan yang utama yang ada candi-candi besarnya itu atau halaman 1 ya. Itu diambil sama penduduk sini nggak tahu. Dibuat bangun rumah, makanya banyak yang hilang, banyak yang rusak. Dalam restorasi, tahu ya restorasi ya? Restorasi itu bangun kembali, dibangun kembali candinya, itu kita udah menggunakan batu yang asli dan batu yang baru. Batu yang baru materialnya masih sama, pakai andesit, tapi nanti adik-adik lihat ada tanda timah hitam. Nah, adik lihat paku hitam atau timah hitam di batu, itu batu yang baru. Batu yang digunakan untuk melengkapi ketika yang asli rusak dan hilang. Untuk apa? Candinya agar bisa berdiri lagi. Itu ya, itu cara membangun candi dan merestorasi candi. Sampai sini ada pertanyaan? Paham ya semuanya ya? Paham, berdasarkan sini ya. Terus kita masuk ke nama-nama candi. Nama candi di halaman kedua. Setelah kita masuk pagar ini, ada kelihatan pagar hijau yang dari besi itu. Terlihat tumpukan batu. Itu tumpukan batu runtuhan Candi Perwara. Jadi nama candi di halaman kedua namanya Candi Perwara atau Candi Pendamping. Jumlahnya keseluruhan kalau masih berdiri ada 224. Maksudnya 224 candi mengelilingi halaman utama. Gitu ya. Sekarang baru bisa direstorasi berapa kalau ada tahu nggak? 6. Jadi dari 224 baru bisa diselesaikan 6 candi. Ya, karena kita butuh apa? Waktu yang cukup lama tadi mencari batu asli, kalau nggak ketemu baru buat lagi yang baru. Gitu ya. Jadi stepnya banyak untuk merestorasi. Kita bisa memakan waktu 1 sampai 2 tahun. Tahu biayanya berapa untuk candi yang minor itu? Betul. 2, jadi gini, terus gini. Jadi 2M. M-nya 2, bukan 2 miliar. Ya, 2 miliar ya. 2 miliar untuk satu candi yang kecil ini. Kalau kita sekarang udah bisa beli rumah yang gede. Ya. Itu nama candi di halaman kedua. Candi di halaman kedua itu tidak ada patungnya. Jadi hanya ruangan deh, ada ruangan kotak. Fungsinya untuk bermeditasi pendeta Hindu. Jadi cuma ruangan, nggak ada patungnya. Nah, patung itu ada di halaman atau di candi-candi yang ada di halaman utama. Halaman utama itu yang besar-besar itu, kelihatan yang paling besar tengah. Itu Candi Siwa. Siwa or Siwa, ya. Bukan yang panggil aku anak kecil ya, ini ya, beda ya. Bukan yang pakai sepeda itu, bukan ya. Ini Siwa ini kendaraannya nanti ya. Jadi ada 3 dewa tertinggi di Hindu. Ada candi, makanya ada candinya 3 yang besar. Itu di sebelah selatan atau kiri ada itu Candi Brahma. Brahma, Siwa dan Wisnu. Brahma sang pencipta, Wisnu sang pemelihara, dan Siwa sang pelebur atau penghancur. 3 dewa tertinggi di Hindu disebut apa? Trimurti. 3 dewa tertinggi di Hindu disebut Trimurti. Masing-masing candinya ada patungnya. Brahma yang memiliki kepala 4. Ada artinya apa? Dia bisa melihat setiap arah mata di bumi ini, setiap sudut di bumi. Terus ada Wisnu, patung Wisnu di Candi Wisnu 1. 1 ruangan, 1 patung. Nah, Dewa Wisnu itu nanti ceritanya di relief-relief, Mas. Di dinding-dinding candi. Tahu cerita
Rama dan Sinta? Pernah dengar? Nah, Rama itu adalah reinkarnasi dari Dewa Wisnu yang datang ke bumi untuk melawan raksasa yang bernama Rahwana. Nah, nanti adik-adik bisa melihat komik. Tahu ya komik ya, gambar itu yang ada ceritanya. Kalau ini di dinding, keren toh? Nah, kita biasa baca di web atau di kertas. Nah, dulu itu di dinding. Jadi membuat cerita itu di dinding pakai gambar itu. Nanti adik-adik bisa lihat itu namanya relief. Relief, ya. Itu ya. Terus yang di Candi Siwa itu ada 4 ruangan. Ini candi yang paling besar kelihatan 47 meter. Nah ini kenapa juga dinamai candi atau kompleks ini sebagai nama lainnya adalah Siwa Gra. Tahu bahasa Sanskerta? Gra itu artinya rumah, Siwa itu dewa, Siwa. Jadi ini rumah untuk dewa Siwa. Makanya candi tertinggi Siwa. Ada 4 ruangan. Yang pertama apa? Siwa Maha Dewa. Jadi di candi Siwa itu punya 4 ruangan. Siwa Mahadewa, terus kedua Agastya, ketiga itu yang punya kepala gajah adalah Dewa, betul, Ganesha. Jadi Siwa itu nanti memiliki 4 tangan, 2 tangan untuk meleburkan, 2 tangan untuk membangun lagi menjadi lebih baik. Jadi Dewa Siwa dipercaya sebagai dewa penjaga perputaran kehidupan. Jadi selalu membuat jadi lebih baik lagi. Yang ruangan kedua, tadi ada siapa? Agastya. Di sebelah selatan ada Agastya. Agastya adalah maha guru penyebar agama Hindu. Nanti tangan kanannya ada kayak rosario atau tasbih. Terus yang ketiga tadi ada Ganesha. Ganesha itu dewa pengetahuan. Putra dari dewa Siwa. Ya, tangannya sama, punya 4 juga. Yang menunjukkan dia dewa ilmu pengetahuan, nanti belalainya yang bisa mangkok. Mangkoknya di tangan kiri, dia menghisap di mangkok itu simbolisasi dia selalu mencari ilmu pengetahuan, mengkonsumsi ilmu pengetahuan. Itu ya. Nah, jelas. Sahan gitu. Jalan buat saat ini mana?